kita akan memasuki pembelajaran yaitu materi tentang kiat. Sebelumnya, siapa yang tahu apa itu kiat? Tunjuk tangannya. Satu. Yang baris kedua apa? Bahasanya apa? Bahasa memilih. Siapa yang bisa menjelaskan memilihnya itu memilih secara apa? Memilih apa? Memilih yang mana yang baik, mana yang buruk. Kalau misalnya dalam jawaban ini, di dalam jawaban itu memilih apa? Barang yang bagus atau yang tidak bagus. Kemudian secara istilah. Yaitu memilih barang yang bagus atau yang tidak bagus agar si penjual atau si pembeli tidak merugikan satu sama lain. Kenapa? Apa tujuan dari kiat tersebut? Siapa bisa menjelaskan? Tujuannya adalah mempertimbangkan pada dua kredit agar tidak ada penyesalan antara yaitu antara penjual dan pembeli. Sekarang apa hukum dari kiat tersebut? Mubah itu tak boleh. Kenapa bisa dikatakan boleh? Karena di dalam syariat dia itu diperbolehkan agar tidak terjadi suatu kemaslahatan atau permasalahan antara penjual dengan pembeli. Jadi itulah dari hukum kiat tersebut. Kemudian kita lanjut ke macam-macamnya. Macam-macam kiat. Yang pertama, materi. Kedua, Materi tentang perkawinan.
sedangkan tara itu ranjang atau kemasannya saja. Sampai sini paham? Nah, contoh di sini brutonya kan ada 5 kilo. Netonya ada 4 kilo dan taranya ada 1 kilo. Maka dapat kita rumuskan untuk bruto itu neto ditambah tara, di mana 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, kalau untuk mencari neto, brutonya dikurang tara. Berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. Sama? Nah, kalau taranya bruto dikurang neto. Berarti 5 kurang 4 sama dengan 1. Nah, dari rumus ini paham? Katanya. Kan kita ada misalnya kemarin kan? Contoh satunya bisa dibacakan. Seorang pedagang Seorang pedagang membeli 20 karung beras. Di setiap karung beras tertulis neto 80 kg. Setelah ditimbang beras seluruhnya 1.610 kg. Berapakah tara setiap karung? Nah, coba kita tahu yang pertama apa? Bruto. Jumlah karung yang dibeli berapa? 20. Jumlah karung 20. 20. Untuk per karungnya berapa? 20. Di setiap karung beras tertulis neto berapa itu? 80 Kilogram. Brutonya? Brutonya 1.600. Bruto itu beras seluruh berapa tadi? 1.610. 110. Yang ditanya? Tara. Tara setiap Karung. karung. Dan yang pertama langkah satunya hitung total neto. Berapa? 20 dikali 80. 1.600. Langkah duanya. Langkah duanya apa lagi? Cari Tara. Kami. Garis yang sama atau sejajar dengan sumbu X yang mendatar garis sampainya. Garis L1 dan L2. Apakah mereka sejajar? Sama-sama mendatar kan? Karena sama-sama mendatar berarti dia garis yang sejajar dengan sumbu X. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau L2, L3 termasuk sumbu yang sejajar dengan apa? Dengan sumbu X. Karena dia segaris atau sama garisnya antara sumbu X dengan L3 dan L4. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini? Nah, kalau sumbu garis yang sejajar dengan sumbu Y, garis yang mana? Ini garis yang sejajar dengan sumbu Y, garis yang mana? satu. M1. Kalau M2, M4 sejajar nggak dengan sumbu Y? Fauzia, sejajar
itu tegak lurus dan suku X itu mendatar. Jadi dia tidak sejajar. Kalau sejajar itu bagaimanapun kita narik sumbu X dan garis yang di bawahnya itu, dia tidak akan berpotongan. Dia akan selalu sama seperti ini. Tidak akan melewati garis yang ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang tahu ya? F2 itu sejajar dengan sumbu apa? Dengan sumbu? Y. Kalau ibu tambahkan dan 5 ini sejajar dengan sumbu apa? Ibu? Y. Kita ulang kembali anak. Kenapa pakai his? Karena dia perempuan. Nah, kenapa di sini are? Karena hobinya lebih dari satu. Kalau misal kita menyebutkan hobi Bintang adalah berenang, jadi di sini Bintang berenang. Tapi kalau swimming berarti bisa sedang berenang, tapi bisa menyebutkan hobinya Bintang adalah berenang. Dah. Bintang nggak bisa berenang. Mengapung. Mengambang. Dah. Okay, class. We continue our lesson about hobby. And Miss have quiz. Quiznya mungkin ada 3. Jadi today we are going learning fun. Kita belajar tapi kita juga bersenang-senang. Dah. So first, please look at this picture. What do you see? Orang baca. Is boys or girl? Kita umpama aja ini cakra. Mana dia gak kuat? What did Cakra do? Apa yang Cakra lakukan? Memegang pipi. Aduh, hai cantiknya. Handsome. Mana? Lebih mana handsome Cakra di sini atau Cakra di sana? Cakra situ. What's his hobby? Dah, kita identify dulu. Ini kenapa dipakai koma di atas?
Formulation of the sentence. Setiap kalimat yang positif pasti ada kalimat yang negatif. Perintah untuk menyuruh. Hal yang negatif dari perintah untuk tidak menyuruh atau melarang. Yang pertama, verb plus object. Verb yang kalian ketahui apa? Apa verb yang kalian tahu? C. Verb itu tandanya subjek. C. Kita tadi kita instructionnya imperative sentence tidak memiliki subjek. Adanya verb, object, adjective, ada don't, tidak ada subjeknya. Verb kata kerja. Makan. Kata kerja. Eat. Eat. Selain eat, Running. cook, Domin. run. Kata swim. Kita pakai verb satu. Jam. Jump Run. dan lain-lain. Jalan. Nah, untuk membuat kalimat positifnya pakai verb di depan dan objek di belakang. Eat. C. Eat. Objeknya apa? Cake boleh. It's Please eat. Please eat. Boleh. B. B untuk adjective. Contohnya, adjective tahu? Apa? Kata? Sifat. Kata sifat. Ini contohnya. Untuk Plus pacar. verb plus object itu ada ini. Close. Close ini apa? Verb Keluar. kah, Tutup. objek kah, atau adjective? Tutup. Verb. Ini apa? Objek. Objek. Objek itu benda. Kata benda. Objek itu benda. Verb itu kata kerja plus ini kata benda. Nah, untuk yang B, Sangat cantik. careful. Hati-hati, be careful, berhati-hati. Be quick, cepatlah. Selain ini apa lagi? Be quiet. Apa artinya? Be quiet. Asbun nggak tuh? Diamlah, tenanglah. Close the door. Keluar ke pintu. Close the door. Tutup pintu. Read the book. Baca buku. Bacalah Buku. buku. Open the window. Tutuplah jendela. Bukan lagi nih. Bahasa Indonesia, kalimat perintah itu identik dengan kata lah. Bukalah, makanlah, minumlah. Kata lah. Kalau dalam untuk sopan, apa? Tolong. Please. Dalam bahasa Indonesia pakai kata tolong. Tolong dalam bahasa Inggris itu Help. please. Please. Nah, sweep the floor itu ini kata kerja, ini kata Tidur di lantai. benda. Objek. Ini wash your hands. Artinya cuci tanganmu. Cucilah tanganmu. Cuci atau wash itu kata Ya. kerja. Hands. Objek. Objek. Objek itu kata benda. I run this.
2035 yang Ibu minta kepada kalian. Yang 2020 silakan buka halaman 26. Nah, video ada nggak? Dan untuk yang 2000 bukunya 2019 buka halaman 35. Sudah? Nah, di sana ada contoh latihan. Sekarang Ibu akan berikan contoh untuk anak-anak Ibu. Contoh yang pertama yaitu adalah Ustadz Fil Maktabah. Mau mana Ustadz tadi? Apa itu Ustadz? Ustadz ada di kelas laki-laki. Mana guru laki-laki Ustadz itu? Di Nah, sekarang dalam soal ini kalian membuat diwan. Diwan itu adalah percakapan antara dua orang. Nah, di sini contohnya seperti Ustadz Fil Maktabi. Nah, kita ini adalah tambah ini atau plus ini sebagai orang pertama, sedangkan minus sebagai orang kedua. Nah, ini kita awali dengan kata afwan. Afwan, aina Ustaz? Maaf, di mana Ustaz? Katakan. Nah, sedangkan ini kita ambil dari sini yang ini, Ustaz turun ke bawah. Dia menanya Ustaz. Nah, tentu jawabannya kita beri jawaban. Dapat pertanyaan itu jawabannya ini kita ambil dari semua ini. Ustaz Fil Maktabah. Kita salin ke nomor 2. Paham? Nah, pokoknya setiap soal itu ada afwan dan aina. 1, 2, 3, 4, dan 5-nya ada afwan dan aina. Karena kita menanyakan tentang bukan. Nah, dan yang 2 sama minus ini akan ada di setiap soal. Apakah paham anak Ibu? Silakan kerjakan yang tadi. Penasihat cerita mah nggak akan disebarkan kemanapun oleh guru BK. Terus Ibu harap Amar juga bisa sukarela menceritakan apa aja yang sedang Amar rasain sekarang. Oke? Amar siap? Iya permasalahannya sering keluar. Nah, itu barangkali dan nampak tidak ada sekolah jemput. Apa tuh Mak? Ini kepatang tuh. Iya, kenapa? Iya, saya ke jadi tuh. Kalau sebelumnya kenapa? Cuma malu ketika siapa nih? Kenapa? Aja sebut. Cabut. Kenapa cabut? Tabu ayu aja itu. Kenapa mau diajak sama? Awak dulu. Jadi mau ikut. Terus sekarang? Jadi nak dah. Kemarin Ibu beberapa kali juga dapat laporan dari temannya. Nggak mau, nggak sholat. Kenapa? Dia nggak kacang. Di belakang tuh kemarin Ibu nampak. Oh, yang kemarin tuh. Ah. Nih, gua dibalik nih. Dipanggil Ibu. Ya. Yang sebelumnya Kelas apa? hari Sabtu juga nggak sholat. Dia Sabtu itu pagi sebut. Cabut. Kenapa cabut diajak teman juga? Kenapa mau? Ih, Sholat jamaah tuh berapa menit palingan? Kedepannya bakal kayak gitu juga. Kenapa? alah, terus masuk PK bu. Iya. Terus? Kita yuk. Iya. Kenapa mau diajak? Terus ini kan? Ini bukan Hah? kawan dulu. Kenapa mau? Kenapa enggak? Amar aja yang ngajak. Ayolah kita sholat. Kalau aja bu ngeceknya maleh bu. Ngapa ngikut dia? Iya waktu itu aja pernah nolong awak bu. Terus? Gitu ya. Tolongnya cabut. Iya bu. Berdua kan aja dia. Iya. Ini lagi surangnya. Tuh, misalnya nanti diajak lagi sama temannya. Mau bikin perjanjian sama diri sendiri. Kalau ada lagi ibu dengar temannya bilang atau ibu nampak gimana? Sembarangan. Sembarang nggak mau. Panggil orang tua. Serius panggil orang tua. Ini yang mana ngomong langsung Tanggal berapa sekarang? 4 kali. Tanggal berapa sekarang? 4 kali bu. Tanggal 13 sekarang.
jam 11 kurang 10 menit amal janji sama diri amal sendiri ya, nggak ada cabut-cabut lagi. Nah, terus ada lagi, ada kenapa sering bolos? Sekarang ke-9 masih sering. So, bolos sekolah, anak pernah bu. Nggak pernah dong. Tensiometri itu adalah alat yang digunakan dalam BK. Tahu BK? Sudah tahu kan? Apa BK? Anda? Ini mengetahui bagaimana hubungan sosial kalian di dalam kelas. Misalkan ini teman siapa? Aisyah. Aisyah, nanti hubungan sosialnya baik dengan Aisyah. Bagaimana hubungannya dengan yang lain? Sudah paham? Sudah? Berarti sosiometri ini adalah untuk mengetahui hubungan sosial antar siswa. Bagaimana hubungannya dengan teman. Dapatkan kertas satu lembar.
Iko yang ketiga nomor 1 pengertian uang, 2 pengertian uang, asal mula uang, 3 syarat atau jenis-jenis uang, yang ketiga asal mula uang, pengelompokannya yang keempat itu